Kemudian yang banyak dialami oleh ya banyak orang lah ya. Yeah. Itu kadang kalau misal sudah memasuki waktu sholat, kayak misal sholat asar nih, ketiduran, bangun-bangun maghrib, atau misal malam tidur, bangunnya jam 8 pagi. Bagaimana Gus? Ya, ini termasuk pasti kita juga pernah merasakan yang kebablasan karena ketiduran ini ya. Jadi kalau misalkan kita kaji merujuk pada hal yang awal tadi saya sampaikan, ada namanya waktu muasa, ada waktu mudhoyak. Kalau muasa itu kita masih boleh ngulur-ngulur, dalam arti posisi kita saat itu adalah dalam hal yang kita masih seorang muslim, sadar, balik, kemudian mukallaf, itu kita boleh ngulur-ngulur. Nah, tapi bahaya juga nih, delalah kita ngulur-ngulur kok di pertengahan waktu itu kita ketiduran atau kita menjadi gila kan kita. Tahu-tahu gila. Ya, itu menjadi sesuatu yang bahaya. Maka ada pembagian beberapa waktu yang perlu kita tahu juga. Oke, ini kurang lebihnya ada 7. Yang pertama adalah waktu fadilah. Waktu fadilah itu bagaimana kita mensegerakan sholat sesegera mungkin. Karena apa? Karena takutnya tadi delalah keturun, atau delalah kita tiba-tiba menjadi gila, atau delalah kita tiba-tiba murtad, kan kita nggak bisa prediksi itu. Dan yang kedua ada namanya waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar itu yaitu selama masa sholat itu masih mungkin untuk dikerjakan, maka disitulah waktu ikhtiar itu diperbolehkan. Yang ketiga adalah jawaz bila karoha. Ini artinya kita masih diperbolehkan untuk menunda sholat, namun tetap dalam batas waktu yang masih cukup. Nah, tapi ini hal yang sebenarnya diperbolehkan, dan juga Gusti Allah itu nggak membenci hal ini. Karena memang diwajibkannya sholat itu kan mauqutan berdasarkan waktu yang sudah tertata. Namun juga ada jawaz bikarohah, yaitu wes hampir mepet tapi belum mepet banget gitu. Sudah hampir habis tapi ya belum habis lah. Kita dalam hal ini masih diperbolehkan untuk mentakhirkan sholat, tapi hal itu merupakan yang dibenci oleh Gusti Allah. Ya kita kalau mau ngulur-ngulur ya toleransi lah, intinya jangan sampai terlalu mepet. Dan yang kelima itu adalah hurmah atau diharamkan. Dalam posisi ini wis mepet banget, anggap aja gini, kalau misalkan jenengan tadi dalam kondisi sadar ya, ini posisinya sadar ya, tanpa ada pengecualian ya, itu waktu asar itu kan habis ketika sudah muncul yang namanya awan merah ya, senja merah atau apalah itu istilah namanya ya. Jadi kalau misalkan senja kuning menguning itu sudah nampak, maka ini sebenarnya udah diharamkan kita untuk menunda-nunda sholat asar itu. Maka bersegeralah ketika sudah melihat kok senjane wis menguning ngono, satset lah ini gitu ya. Langsung kita sholat. Namun di sini ada namanya waktu darurah. Waktu darurah ini dalam kondisi yang tidak sedang baik-baik saja, dalam arti ada beberapa pengecualian khusus. Salah satunya tadi adalah ketiduran. Ketiduran ini kan artinya kita tidak sadar. Lah, salah satu syarat sah sholat itu adalah sadar. Lah, kalau misalkan kita tidak sadar, maka kita bisa mendapatkan kesempatan darurat tadi ketika adalah kita bangun sebelum waktu sholat selanjutnya itu apa jenenge masih kekejar. Nah, kalau dalam riwayat itu juga dijelaskan man adroka rakaatan minal asri qabla ghurubi syamsi faqad adroka asr. Jadi kalau misalkan orang itu sudah mencapai 1 rakaat saja untuk sholat asar, delalah kok ketika dia habis 1 rakaat itu pindah waktu sholat lainnya, maka sejatinya dia telah mendapatkan waktu sholat tersebut. Oke. Itu untuk waktu darurah. Dan itu nggak cuma untuk orang yang tidur aja. Contoh misalkan wanita ketika haid, delalah haidnya habis atau dia sudah mencapai masa suci. Maka ketika masih ada waktu sempat untuk melaksanakan sholat, maka dia diwajibkan untuk sholat dengan waktu darurah tadi. Kemudian bagaimana kalau misal kita sedang dalam perjalanan jauh nih, Mas? Nah,
Ini ada satu pembagian waktu yang terakhir, yaitu waktu uzur. Nah, ini berbeda dengan daruroh. Kalau daruroh itu kan artinya dalam keadaan genting ya. Nah, kalau uzur itu karena kita terkendala sesuatu, tapi dalam hal ini kita tidak dalam posisi yang genting. Contohnya kita masih dalam perjalanan atau fi safar, maka kita boleh kayak takhiru sholat jadi jamak takhir, atau takdimu sholat jadi jamak takdim. Itu kan sebenarnya belum masuk waktunya, tapi kita sudah melaksanakan sholatnya. Nah, itu diperbolehkan dalam contoh yang uzur tadi. Seperti itu, Mas. Oke, terima kasih Gus Dharma karena telah menjelaskan mengenai waktu sholat. Bagi teman-teman di rumah yang ingin kita membahas topik lainnya, kalian bisa menulisnya di kolom komentar di bawah ini. Dan jika kalian ingin mengikuti perkembangan terkini mengenai berita agama dan yang lainnya, kalian bisa mengunjunginya di www.atimoritur.com. Dan jika kalian ingin mengikuti perkembangan terkini mengenai berita olahraga dan berita gaya hidup lainnya, kalian bisa mengunjunginya di www.kontenpedia.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.